Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin dan warga bangsa Indonesia dimanapun berada, pada kajian hikmah dan pembacaan hadis hari ini berkaitan dengan pengobatan pertama dan paling utama dari berbagai macam penyakit sebelum ke dokter, yaitu melakukan ruqyah syar'iyah. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena memang hidup kita ini yang mengatur, yang menguasai, yang memberikan penyakit, yang memberikan ujian, kesulitan, semuanya adalah Allah, dan Allah pula yang dapat menyembuhkan. Kalau Allah tidak mengizinkan kesembuhan itu, meskipun kita berobat kepada dokter atau tabib yang paling ahli sekalipun, maka kita belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya pentingnya kita melakukan ruqyah syar'iyah sebelum berobat kemana-mana. Jadi salah pengertian, salah paham apabila pengobatan ruqyah syar'iyah ini disebut dengan pengobatan alternatif. Setelah kemana-mana kemudian nggak sembuh baru ruqyah. Harusnya dibalik. Sebelum kemana-mana, sebelum berobat ke dokter, ke tabib, ke rumah sakit, maka lakukan ruqyah. Karena ruqyah pada intinya adalah doa, permohonan kepada Allah, atau ucapan-ucapan, kata-kata, kalimat-kalimat yang ditujukan hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Ada ruqyah yang tidak syar'i karena mantra-mantra atau doa-doa yang disebut tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh-contoh ruqyah yang diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya Nabi Ibrahim yang tauhidnya sangat kokoh, keimanannya sangat tangguh. Ketika diberikan hukuman, ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kedengkian Raja Namrud dan rakyatnya ketika itu, yakni pada saat dilemparkan ke dalam bara api, maka Nabi Ibrahim ketika itu tidak meminta kepada makhluk. Bahkan malaikat Jibril di dalam riwayatnya, dalam tafsir itu, menawarkan bantuan. Tetapi ditolak oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim hanya ingin meruqyah dirinya, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika itu Nabi Ibrahim membaca kalimat atau ruqyah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan doa Ibrahim ini atau ucapan ruqyah Nabi Ibrahim ini juga diabadikan di dalam Al-Quran, walaupun tidak dalam satu ayat yang bersambung, ya, seperti utuh yang kita baca tadi. Nah, kisah Nabi Ibrahim yang bertauhid sangat luar biasa dan minta ruqyah kepada Allah atau meruqyah dirinya hanya kepada Allah, yakni misalnya dicantumkan di dalam surat Asy-Syu'ara, surat nomor 26 ayat 75 sampai dengan 80. Yang bunyi ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang artinya, maka apakah kalian telah memperhatikan apa yang selalu kalian sembah, kalian dan nenek moyang kalian yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan, Rabb semesta alam, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku. Maka dialah yang menunjuki aku atau membimbingku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Nah, inilah ya profil seorang hamba Allah yang beriman. Ya, jadi sebelum berobat ke makhluk, berobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Ya, ruqyah ini adalah doa-doa yang memang para nabi itu selalu lakukan sebelum berobat ke tabib. Ya, Nabi Ayub ketika menerima ujian dari Allah berupa sakit yang berkepanjangan karena sumpah setan yang mana dia ingin
menguji keikhlasan dan keimanan Nabi Ayub ini, maka Nabi Ayub setelah menderita sakit yang berkepanjangan, kemudian meruqyah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini pun atau kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 83. Bunyi ayatnya atau kata-kata ruqyah yang dibaca oleh Nabi Ayub ketika itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Nah, inilah yang mendasari kenapa ruqyah itu adalah pengobatan yang paling utama dan yang paling pertama sebelum kita pergi berobat ke dokter, ke tabib atau kepada yang lain, artinya kepada makhluk, ya. Kita harus meminta kesembuhan dan pengobatan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan. Oleh karena itulah Rasulullah mengajarkan doa ruqyah bagi kita semuanya, para umatnya, ya. Jadi siapapun yang sakit, mengalami gangguan-gangguan perasaan yang tidak nyaman dan sebagainya, maka segeralah melakukan ruqyah mandiri dengan meminta pengobatan penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ke dokter atau ke tabib. Ya, kita bacakan ya, atau nanti dengarkan dan dihafalkan. Yuk kita sama-sama dengarkan, nanti dihafalkan. Ya, ini yang diajarkan Rasulullah SAW dan ini dicantumkan dalam hadis Bukhari dan di dalam Fathul Bari halaman 206. Bunyinya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfini wa anta syafi ya syafi fa innahu la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kalau saya atau boleh saja ditambahkan ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir, karena ini adalah bagian dari penyebutan penegasan untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi ya, kita ulangi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfini wa anta syafi ya syafi fa innahu la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfini wa anta syafi ya syafi fa innahu la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, Rabb sembahan seluruh manusia, hilangkanlah penyakitku ini dan sembuhkanlah, dan hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan, wahai yang Maha penyembuh. Sesungguhnya tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Nah, ini doa ruqyah yang harus kita kuasai. Apapun penyakitnya, apapun perasaan kita yang tidak nyaman, maka doa ini artinya doa ruqyah mandiri. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan optimisme kepada kita semuanya sebagai umatnya, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jadi optimis di dalam memohon kesembuhan kepada Allah dan tidak boleh berputus asa. Ini hikmah yang mesti kita bacakan atau hadis yang kita bacakan ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang kondisinya lemah lunglai seperti anak ayam yang tak berdaya. Rasulullah SAW pun menanyakan kepadanya, apakah kamu memohon sesuatu atau memintanya? Orang itu menjawab, ya, aku mengucapkan, ya Allah, jika Engkau menghukumku dengannya di akhirat, maka segerakanlah ia bagiku di dunia ini. Nah, ini saya komentari dikit. Seolah-olah dia itu daripada nanti disiksakan di akhirat, mendingan di dunia. Padahal itu ucapan yang tidak baik menurut Rasulullah SAW dan yang kita pahami. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, Maha suci Allah, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Mengapa kamu tidak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksaan api neraka. Nah, inilah doa ruqyah yang diajarkan Rasulullah SAW yang
sering kita kenal atau sudah kita kenal dengan doa sapu jagat. Jadi Rasulullah menganjurkan jangan meminta yang jelek-jelek, minta saja yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anas melanjutkan ya, mengamati atau perawi hadis ini mengatakan, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakannya atau meruqyahnya kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ruqyah yang kita ingin sampaikan dan supaya bisa dihafalkan oleh saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk pembentengan diri, untuk meminta kesembuhan kepada Allah, untuk menjaga diri dari sihir, dari kedengkian dan lain sebagainya. Nah, ini doa yang pertama ya, atau ruqyah yang pertama pada hari ini yang kita sampaikan adalah yang ditunjukkan, dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ta'awudz ya. Bunyinya, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Kita ulangi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Sekali lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Artinya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan setan, binatang-binatang berbisa, dan pandangan-pandangan mata atau ain-ain yang menakutkan atau yang membawa penyakit. Nah, itu mari kita hafalkan sehingga kalau kita ditimpa rasa was-was, kemudian kita sakit, ya yang kita rasakan di dalam tubuh kita, segeralah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dan kesehatan, dan juga meminta perlindungan dari mara bahaya. Kemudian doa ruqyah yang ketiga yang kita sampaikan dan supaya dihafal oleh saudaraku sekalian pada hari ini, yakni ruqyah bismillah ya. Bunyinya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ulangi lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada yang dapat membahayakan atas namanya segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah doa-doa ruqyah yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dihafalkan sehingga siapapun dan kapanpun kita mengalami gangguan sakit, rasa was-was dan lain sebagainya, ya ada yang tidak enak tubuh kita, maka kita sebelum pergi ke tabib dan dokter, kita melakukan ruqyah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menyampaikan wasiat ya di dalam hadis ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta as-sawkati yusakuha illa kaffarallahu biha khotoyahu." Rawahu Al-Bukhari, hadis nomor 5641. Artinya, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundahan, hingga hanya berupa duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa dan kesalahannya dengan itu. Luar biasa. Inilah ruqyah syariah yang menjadi perhatian kita utama, dan sekali lagi jangan sampai kemudian kita salah paham atau bahkan berkesan ruqyah itu adalah pengobatan alternatif. Bukan pengobatan alternatif, justru pengobatan yang paling utama dan yang paling pertama harus dilakukan oleh setiap muslim pada saat kita mengalami gangguan dan sakit. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apa yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi penguat iman dan keistiqomahan kita agar tauhid kita tetap terjaga, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, yang tawadhu, yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hidup ini mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia, dan juga mudah-mudahan diberikan kebaikan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan Allah menyatukan kita semuanya nanti di dalam surga yang diridhoinya, dan juga mewafatkan kita semuanya dimanapun dan kapanpun dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.